Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Guru Salma Rahmadina dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu pengertian relasi dan fungsi, macam-macam relasi dan fungsi, sifat-sifat relasi dan fungsi, kemudian kasus dan solusi. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian relasi. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Dalam relasi, kita perlu mengenal beberapa istilah berikut. Yang pertama domain, yaitu daerah asal. Yang kedua kodomain, yaitu daerah lawan. Dan yang ketiga ring, yaitu daerah hasil. Oh ya, relasi juga dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk diagram panah. Yang kedua, bentuk diagram kartesius. Dan yang ketiga, bentuk himpunan pasangan berurutan. Salah satunya seperti gambar di bawah ini. Gambar A merupakan diagram panah, gambar B merupakan diagram kartesius, dan gambar C merupakan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya fungsi. Fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap suatu anggota dengan tepat satu pada anggota lainnya. Untuk membedakan relasi dan fungsi, ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan yang khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Sedangkan fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan yang khusus. Nah, lanjut pada materi selanjutnya yaitu macam-macam relasi dan fungsi. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai macam-macam relasi. Di antaranya ada relasi bagian, relasi sama dengan, dan relasi ekuivalen. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, relasi bagian. Suatu himpunan A menjadi bagian dari himpunan B yang dinotasikan dengan A bagian dari B. Untuk simbolnya yaitu seperti huruf C ya. Itu bisa dibaca A bagian dari B atau A subset dari B. A bagian dari B, jika setiap X anggota A maka X menjadi anggota B. Seperti itu ya dibacanya. Nah, untuk yang kedua yaitu relasi sama dengan. Dinyatakan dengan kata-kata yaitu dua buah himpunan disebut sama jika himpunan yang satu menjadi bagian dari himpunan lainnya dan sebaliknya. Definisi tersebut berimplikasi bahwa kedua himpunan itu mempunyai anggota yang persis sama, meskipun urutan penulisannya berlainan. Untuk yang ketiga yaitu relasi ekuivalen. Dinyatakan dengan kata-kata yaitu dua buah himpunan disebut ekuivalensi jika kardinal kedua himpunan itu sama. Definisi tersebut hanya mempersyaratkan kardinal kedua himpunan itu yang harus sama. Anggotanya sendiri tidak perlu sama. Jika definisi relasi sama dengan relasi ekuivalen dikaitkan, maka dapat disimpulkan bahwa dua buah himpunan sama tentu keduanya ekuivalensi. Tetapi, jika kedua himpunan itu ekuivalen, belum tentu sama. Oke, selanjutnya macam-macam fungsi. Apa aja sih macam-macam fungsi itu? Macam-macam fungsi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi konstan. Yang kedua, fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi linear. Dan yang keempat, fungsi kuadrat. Oke, kalau gitu marilah kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu fungsi konstan. Fungsi f merupakan fungsi konstan jika untuk setiap x bilangan real dan k suatu konstanta, berlaku fx sama dengan k. Untuk yang kedua yaitu fungsi identitas. Fungsi f merupakan fungsi identitas jika untuk setiap x elemen df berlaku fx sama dengan x. Fungsi identitas dinotasikan dengan i. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu fungsi linear.
Fungsi f merupakan fungsi linier jika untuk setiap x anggota R berlaku fx sama dengan ax tambah b, dengan a dan b adalah anggota dari R dan a tidak sama dengan 0. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu fungsi kuadrat. Misalnya R adalah himpunan bilangan real, suatu f dengan f memetakan R, maka R merupakan fungsi kuadrat jika f ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c anggota dari R dan a tidak sama dengan 0. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat relasi dan fungsi. Adapun sifat-sifat relasi diantaranya yaitu inverse, refleksif, simetris, antisimetris, transitif, dan ekuivalen. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R memetakan A ke B inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A, yaitu R pangkat min 1 memetakan B ke A. Nah, untuk contohnya bisa dilihat yaitu anggota himpunan A 1, 2, dan 3, anggota himpunan B X dan Y. Dan untuk R-nya yaitu 1 dan X, 1 dan Y, 3 dan X. Relasi A ke B itu berapa katanya ya? Untuk jawabannya yaitu R inverse. Nah, cara menjawabnya yaitu kan inverse artinya kebalikannya. Jadi yang awalnya 1, x atau 1 dan x menjadi x, 1 atau x dan 1, dan yang awalnya 1 dan y menjadi y dan 1, jadi dibalikan antara anggota A dan anggota B itu, begitu. Untuk yang kedua yaitu refleksif. Misalkan R adalah sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan A, relasi tersebut dikatakan refleksif jika untuk setiap A anggota dari A berlaku A dan A itu anggota dari R. Untuk contohnya yaitu diketahui himpunan A yaitu 1, 2, dan 3, dan untuk R-nya yaitu 1 dan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 2, dan 3 dengan 3. Untuk jawabannya yaitu relasi R bersifat refleksif. Kenapa? Karena relasi R memetakan A ke A merupakan relasi refleksif karena 1 dengan 1 adalah anggota dari R, dan 2 dengan 2 anggota dari R, dan 3 dengan 3 itu anggota dari R. Oke, lanjut untuk yang ketiga yaitu simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A dan B itu anggota R. Nah, langsung saja kepada contoh agar lebih paham ya. Diketahui himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. R-nya yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 2, 2 dengan 1, dan 3 dengan 3. Jawabannya, relasi R bersifat simetris. Kenapa? Karena relasi R memetakan A ke A merupakan relasi simetris karena 1 dengan 1 itu anggota dari R, 1 dengan 2 anggota dari R, 2 dengan 2 anggota dari R, dan 2 dengan 1 anggota dari R, 3 dengan 3 yaitu anggota dari R. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu antisimetris. Relasi R memetakan A ke A dikatakan bersifat antisimetris jika untuk setiap A dan B anggota R, dan B dan dengan A itu anggota dari R juga, berlaku A sama dengan B. Oke, lanjut ke contoh yaitu anggota himpunan B 1, 2, 3, dan 4, dan R-nya yaitu 1 dengan 3, 2 dengan 4, 4 dengan 2, dan 4 dengan 4. Untuk jawabannya yaitu relasi R ini bukan relasi antisimetris. Kenapa bukan? Karena 4 dengan 2 anggota dari R dan 2 dengan 4 anggota dari R, tetapi 2 itu tidak sama dengan 4. Untuk selanjutnya yaitu transitif.
Relasi R bersifat transitif jika untuk setiap A dengan B anggota R dan B dengan A itu anggota R, berlaku A dengan C anggota R. Oke, contohnya. Diketahui anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Dan untuk R-nya yaitu 1 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 2 dengan 3, dan 1 dengan 3. Untuk jawabannya yaitu relasi R merupakan relasi transitif. Kenapa? Karena 1 dengan 2 adalah anggota dari R dan 2 dengan 1 adalah anggota dari R. Maka 1 dengan 1 anggota dari R serta 2 dengan 1 anggota dari R dan 1 dengan 3 juga anggota dari R. Maka 2 dengan 3 itu anggota dari R. Nah, untuk yang terakhir yaitu ekuivalensi. Relasi R bersifat ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Maksudnya di sini jadi untuk ekuivalensi itu seperti campuran antara refleksif, simetris, dan transitif. Nah, untuk contohnya yaitu diketahui himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Untuk R-nya yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 2, 2 dengan 1, dan 3 dengan 3. Untuk jawabannya yaitu relasi R bersifat ekuivalen. Karena yang pertama, relasi R merupakan relasi refleksif karena 1 anggota dari A, 2 anggota dari A, dan 3 anggota dari A. Maka 1 dengan 1 anggota dari R, 2 dengan 2 anggota dari R, dan 3 dengan 3 juga anggota dari R. Untuk yang keduanya yaitu relasi R merupakan relasi simetris karena 1 dengan 2 itu anggota dari R, maka 2 dengan 1 itu anggota dari R. Dan untuk yang ketiganya yaitu relasi R juga merupakan relasi transitif. Kenapa? Karena 1 dengan 1 itu anggota dari R, 1 dengan 2 anggota dari R, maka 1 dengan 1 itu anggota dari R. Serta 1 dengan 2 anggota dari R dan 2 dengan 2 juga anggota dari R, maka 1 dengan 2 itu anggota dari R. Jadi untuk yang ekuivalensi ini menghasilkan refleksif, simetris, dan transitif. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Untuk sifat-sifat fungsi itu ada 5. Yang pertama fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi objektif, yang keempat fungsi inverse, dan yang kelima fungsi komposisi. Oke, untuk fungsi injektif, definisinya fungsi injektif adalah fungsi into. Apa itu fungsi into? Fungsi into adalah fungsi satu-satu. Maksudnya adalah jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Anggota himpunan daerah kodomain juga boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang harus terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, untuk contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, itu merupakan fungsi injektif. Karena apa? Karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota kodomain. Jadi, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, dan 3 berpasangan dengan C. Begitu. Nah, untuk gambar yang kedua itu sama. Itu juga fungsi injektif. Karena apa? Karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi, syaratnya yaitu domainnya memiliki satu pasangan, tidak dengan kodomain. Kodomain mah bisa tidak memiliki pasangan juga. Nah, untuk gambar yang ketiga, kalau itu bukan injektif. Karena apa? Karena terdapat kodomain mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat 2 anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, untuk injektif ini kan syaratnya setiap anggota memiliki satu. Jadi, gambar ketiga ini bukan termasuk fungsi injektif ya, karena fungsi injektif itu harus setia, jadi satu anggota itu satu pasangan juga gitu. Sedangkan ini untuk gambar yang ketiga kan kodomainnya ada yang bercabang, maka dari itu gambar ketiga tidak termasuk fungsi injektif.
Nah, untuk kedua dari sifat-sifat fungsi yaitu fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri-ciri, yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Oh ya, perlu diingat, fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Nah, agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama merupakan fungsi surjektif. Karena apa? Karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, langsung saja kita ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga merupakan fungsi surjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, untuk gambar yang ketiga bukan surjektif. Mengapa? Karena anggota kodomain ada yang tidak memiliki pasangan, sedangkan syarat dari fungsi surjektif itu harus semuanya memiliki pasangan, begitu. Nah, lanjut untuk yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Nah, perlu diingat juga, kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, untuk contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan satu-satu. Nah, untuk fungsi inverse yaitu fungsi kebalikan. Jadi, A ke B menjadi B ke A, gitu. Untuk contohnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b menjadi f inverse sama dengan x min b per a. Nah, untuk ini yaitu bentuk linearnya ya. Dan selanjutnya untuk bentuk pecahannya. Fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Dan x tidak sama dengan min d per c, itu menjadi f inverse sama dengan min dx ditambah b per cx min a. Dan x tidak sama dengan a per c. Itu untuk bentuk pecahannya ya. Dan sekarang untuk bentuk akar. Fx sama dengan ax ditambah b akar n, itu menjadi f inverse sama dengan x pangkat n min b per a. Nah, untuk seterusnya itu sama, jadi tinggal dibalik-balikan saja karena inverse itu kan artinya kebalikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk lambangnya itu O atau bundaran. Baca komposisi atau bundaran. Nah, F bundaran G, X artinya G dimasukkan ke F. Dan untuk G bundaran F artinya F dimasukkan ke G. Seperti itu. Nah, untuk contoh yaitu diketahui dua buah fungsi masing-masing Fx dan Gx berturut-turut adalah Fx sama dengan 3x ditambah 2, Gx sama dengan 2 min x. Tentukan A, F bundaran Gx, B, G bundaran Fx. Nah, untuk jawabannya yang A yaitu F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, untuk F dan Gx-nya ditulis, tadi kan nilai Gx-nya yaitu 2 min x ya. Nah, ke bawah lagi, tulis nilai F-nya. Nilai F-nya yaitu kan 3x. Nah, 3x ditambah 2. Terus ke bawahnya lagi 3 nilai Gx-nya dicantumkan jadi 3 2 min x ditambah
2. 2-nya dari mana? 2 dari nilai X. Nah, setelah itu dikalikan 3 dikali 2 yaitu 6, dan 3 dikali min X yaitu min 3X, dan tambah 2 itu diturunkan. Terus min 3-nya diturunkan, terus ditambah 6 tambah 2 itu 8, jadi hasilnya min 3 plus 8 gitu. Nah, untuk jawaban yang B tidak jauh berbeda seperti tadi. G bunderan fx sama dengan G fx. Untuk C-nya untuk nilai f ya kan tadi nilai f-nya yaitu 3x ditambah 2. Nah, untuk ke bawahnya lagi turunkan nilai G. Nilai G itu 2. Terus nilai fx-nya min 3x ditambah 2. Terus diturunkan jadi 2 min 3x min 2. Nah, terus jadi itu untuk dijumlahkan jadi hasilnya 3x. Jadi untuk hasil yang B yaitu 3x. Nah, untuk selanjutnya yaitu kasus dan solusi. Nah, untuk kasus nomor 1 yaitu dari diagram panah di bawah ini, sebutkan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Nah, untuk diagram K dan L ya. Untuk anggota dari diagram K yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang L yaitu 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, untuk jawabannya daerah asalnya yaitu domainnya ya. Jadi kan di sini domainnya atau anggota dari K yaitu kan 1, 2, 3, dan 4. Berarti daerah asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk daerah kawan atau kodomain tadi di sini yaitu anggota dari L yaitu 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan untuk daerah hasilnya yaitu daerah yang terkena panahnya saja. Tuh, di sini kan yang terkena panahnya yaitu 10, 11, 12, dan 13. Gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu diketahui dua buah himpunan K yaitu 2, 4, 6, dan 8. Dan L 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih besar. Nyatakan relasi tersebut dalam A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, dan C. Koordinat kartesius. Nah, untuk jawabannya yang A yaitu menggunakan diagram panah lebih besar dari. Jadi di sini ada anggota K dan L. Anggota K-nya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan anggota L-nya yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kan suruhannya yaitu lebih besar dari. Kita lihat ya, apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Terus, apakah 4 lebih besar dari 3? Iya, berarti benar. Terus, apakah 6 lebih besar dari 3? Benar. Apakah 6 lebih besar dari 4? Benar. Apakah 6 lebih besar dari 5? Benar. Apakah 6 lebih besar dari 6? Tidak ya. Dan untuk yang 8 juga sama. Apakah 8 lebih besar dari 3? Iya. 8 lebih besar dari 4? Iya. 8 lebih besar dari 5? Iya, betul. 8 lebih besar dari 6? Betul. 8 lebih besar dari 7? Betul. 8 lebih besar dari 8? Tentu tidak. Berarti di sini sudah terlihat ya bagaimana cara mencari apa sih yang lebih besarnya, bagaimana ya, sangat mudah sekali. Nah, setelah tadi membuat diagram panah, dan sekarang kita akan mencari tahu yang B-nya kan disuruh himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutannya yaitu
sesuai tadi diagram panah. Jadi pasangan dari 4 itu berapa tadi? Pasangan dari 4 yaitu 3, pasangan dari 6 yaitu 3, pasangan dari 6 yaitu 4, 6 dengan 5, 8 dengan 3, 8 dengan 4, 8 dengan 5, 8 dengan 6, dan 8 dengan 7. Nah, mungkin itu jawaban untuk himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, koordinat kartesius. Garis yang vertikal yaitu anggota dari L, dan garis yang horizontal itu anggota dari K. Jadi kita tinggal menghubungkan saja titik koordinatnya gitu. Nah, untuk kasus yang nomor 3 yaitu suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3x min 5. Nilai f min 4 nya yaitu, nah untuk jawabannya fx sama dengan 3x min 5. Karena di sini diketahui x-nya itu min 4 ya, jadi diganti semua huruf x-nya menjadi min 4. Jadi f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 dan 5. Dan di sini 3 dikali min 4 yaitu min 12. Terus min 5 nya dikebawahin, jadi min 12 dikurang 5 yaitu min 17. Jadi isinya adalah min 17. Kasus yang 4 yaitu sebutkan masing-masing sifat dari fungsi-fungsi berikut dengan anggota A yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2 sebagai domain, dan untuk B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomain. Maka tentukanlah A fx sama dengan x ditambah 3, dan yang B yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk jawabannya yaitu yang A fx sama dengan x ditambah 3. F yaitu anggota dari f nya yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dan di sini f min 2 sama dengan x ditambah 3 sama dengan x nya diganti jadi min 2, jadi min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Untuk f min 1 jadi x nya diganti sama 1 ya, jadi min 1 ditambah 3 jadi 2. Untuk selanjutnya f nya 0, jadi x nya diganti sama 0, jadi 0 ditambah 3 jadi 3 ya. Dan selanjutnya f x nya adalah 1, jadi si x nya kan diganti sama 1, jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya f 2, jadi x nya diganti sama 2, x ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi ringnya yaitu min 2 dengan 1, min 1 dengan 2, 0 dengan 3, 1 dengan 4, dan 2 dengan 5. Nah, selanjutnya untuk yang B yaitu fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini f-nya kan tadi yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi di sini sama seperti tadi, x-nya diganti, jadi yang pertama diganti dengan min 2. Jadi min 2 kuadrat yaitu 4. Terus di sini yang kedua x-nya diganti jadi min 1. Kan di sini jadi x kuadrat. Jadi di sini min 1 kuadrat. Hasilnya 1. Terus 0, jadi 0 kuadrat hasilnya 0. Dan 1 di sini 1 dikuadratkan menjadi 1, terus 2 dikuadratkan menjadi 2. Dan ringnya yaitu min 2 dengan 4, min 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1, dan 2 dengan 4 gitu ya. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu dari gambar di bawah ini manakah yang merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Di sini ada 4 gambar ya. Jadi mana yang termasuk fungsi surjektif dan fungsi injektif? Nah, untuk jawabannya fungsi f A ke B disebut fungsi surjektif.
kita balik lagi ke definisinya, yaitu fungsi surjektif adalah yang anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Jika dilihat dari keempat gambar ini, maka yang termasuk fungsi surjektif adalah gambar nomor 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa panah yang menunjukkan fungsi surjektif adalah gambar nomor 1. Nah, selanjutnya gambar yang menunjukkan fungsi injektif, yaitu kita kembali lagi ke definisi fungsi injektif, yaitu kan fungsi satu-satu, jadi yang hanya memiliki satu anggota saja. Jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada lebih dari satu, kan gitu kan definisinya. Maka dari itu di sini dari 4 gambar ini yang termasuk fungsi injektif adalah gambar nomor 4, karena hanya gambar nomor 4 saja yang memiliki pasangan satu. Jadi jawabannya adalah gambar nomor 4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.